Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat? Mudah-mudahan kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, baik, kali ini saya akan sharing mengenai salah satu sholawat yang insya Allah kita semua sudah mengetahuinya sahabat. Sholawat ini menurut saya pribadi itu adalah sholawat yang sangat dahsyat, bahkan mungkin bisa dikatakan sholawat yang paling dahsyat sahabatnya. Nah, kalau kita mengamalkan dengan cara yang insya Allah akan kami sampaikan ini, maka apapun hajat-hajat kita, urusan dunia kita insya Allah akan segera dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, bagaimanakah cara mengamalkannya dan seperti apakah sholawatnya? Maka seperti biasa, yang belum subscribe silahkan subscribe ke channel ini untuk ikut berpartisipasi mensyiarkan Islam melalui channel Gus El Official ini. Baik sahabat, sebelumnya akan kami sampaikan bahwasanya tingkatan keimanan seseorang itu berbeda-beda sahabat. Jadi ada yang beribadah itu murni karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ini tingkatan iman yang paling tinggi sahabat, yang mungkin tidak semua orang bisa melakukan hal ini. Kemudian yang kedua sahabat, ada tingkatan keimanan di mana orang ini beribadah karena mengharap surga, karena ingin dimasukkan ke dalam surganya Allah, atau meninggalkan maksiat karena takut kepada nerakanya Allah. Ini tingkatan yang kedua sahabat. Mungkin sebagian kalau yang keimanannya sudah tinggi bisa mencapai tingkatan yang kedua ini. Atau di tingkatan yang ketiga sahabat, yaitu di mana orang ini beribadah itu karena menginginkan hal duniawi yang juga memintanya kepada Allah. Dan ini sah-sah saja sahabat, boleh, bahkan sangat dianjurkan sahabat. Contoh, kita membaca sholawat, kemudian dengan wasilah sholawat ini kita menginginkan duniawi, menginginkan rumah, mobil, handphone, motor, dan lain sebagainya. Maka ini boleh sahabat, bahkan sangat dianjurkan. Kata Syekh Ibnu Rajab Al-Hambali, Allahu yuhibbu ayyas'aluhul ibad an jami'i masalihi dinihim wa dunyahum. Allah itu suka pada seorang hamba yang memintakan segala urusannya kepada Allah, baik urusan akhirat ataupun urusan dunia. Kat-ta'am wasyarab wal kiswati wa ghairi dzalik, seperti makanan, minuman, pakaian, dan lain sebagainya. Kata Allah, kata Syekh Ibnu Rajab Al-Hambali, ini sama saja kita meminta akhirat atau meminta dunia. Selama memintanya kepada Allah, maka sah-sah saja sahabat, bahkan sangat dianjurkan. Karena itu kenapa di dalam Al-Quran ketika kita diajarkan berdoa oleh Allah, dunia dulu yang harus kita pinta. Rabbana atina fid dunya hasanah. Dunianya dulu yang Allah suruh pinta untuk diperbaiki. Baru kemudian wa fil akhirati hasanah. Karena hakikatnya sahabat, kalau di dunia kita ini baik, maka insya Allah di akhirat juga akan baik. Baik menurut syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang pertama sahabat. Kemudian yang kedua sahabat, sholawat ini sudah jelas-jelas dapat menjadi wasilah terkabulnya doa kita sahabat. Baik doa kita meminta syafaat kepada Rasulullah nanti di hari kiamat, atau doa kita meminta dunia melalui wasilah ini sahabat. Karena di dalam hadis memang sudah disebutkan, dan insya Allah saya yakin sudah banyak yang tahu. Man shalla alayya kulla yawmin mi'ata marrah qadallahu lahu mi'atu hajj. Barang siapa yang bersolawat kepadaku setiap hari 100 kali, maka akan aku kabulkan 100 hajatnya. Minha sab'ina li akhiratihi wa thalathina fid dunya. 70 diantaranya akan dikabulkan di akhirat, dan 30 akan dikabulkan di dunia. Nah, dari hadis ini sudah sangat jelas sekali sahabat bahwasanya kalau kita bersolawat, hajat-hajat kita akan dikabulkan, baik di dunia ataupun hajat di akhirat. Hajat di akhirat seperti syafaat, surga, kemudian terhindar dari siksa neraka. Kalau hajat di dunia ya banyak sekali. Kita punya masalah, punya hutang, kemudian pengen mobil, pengen rumah, pengen jodoh misalkan, dan lain sebagainya, banyak sekali sahabat. Jadi ini juga hujahnya atau hadis dasarnya bahwasanya meminta dunia dengan wasilah sholawat itu memang sangat dianjurkan. Nah, kemudian bagaimana caranya kita meminta dengan sholawat? Saya yakin sudah banyak sekali cara yang sudah kita amalkan sahabat. Namun cara ini menurut Al-Fakir pribadi itu sangat simple, sangat mudah untuk dilakukan. Sholawatnya pun juga sholawat yang sangat pendek sahabat. Sholawat ini sangat masyhur atau biasa disebut dengan sholawat Jibril. Insya Allah semuanya sudah tahu. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad.
Nah, cara ini saya ambil dari salah seorang ulama, yaitu Kiai Haji Abdul Ghafur dari Lamongan, sahabatnya, yang saya yakin sudah banyak yang tahu, yaitu pengasuh Pondok Pesantren Sunan Derajat Lamongan, di mana kata beliau, kalau mau baca sholawat Jibril, kemudian meminta kepada Allah tentang urusan dunianya, ya, yang terpenting satu hajat, sahabat. Jadi kalau misalkan kita ingin rumah, maka rumah dulu satu-satu. Kalau misalkan nanti ingin mobil, nanti mintanya lain. Nah, gimana caranya? Maka bangunlah tengah malam, sahabat. Kemudian baca sholawat Jibril ini itu minimal 1000 kali. Dan setiap 7 kali hitungan, maka kita berdoa kepada Allah. Jadi misalkan Sallallahu ala Muhammad, Sallallahu ala Muhammad, Sallallahu ala Muhammad, sampai 7 kali. Ketika sudah 7 kali, maka kita minta kepada Allah, ya Allah, hamba ingin jodoh, misalkan. Ya Allah, hamba ingin rumah, misalkan. Kemudian baca lagi, Sallallahu ala Muhammad, Sallallahu ala Muhammad, Sallallahu ala Muhammad. Setelah 7 kali, doa lagi kepada Allah, sahabat. Ya Allah, saya pengen jodoh, misalkan. Jadi terus seperti itu sampai hitungan sholawatnya itu terhitung 1000 kali, sahabat. Jadi cara ini menurut kami cara yang sangat mudah namun sangat dahsyat, sahabat. Mengingat memang fadilah dari sholawat ini sangat luar biasa. Nah, apa kata beliau? Jadi kata beliau, gurunya yaitu Kiai Haji Mahrus Ali, salah satu pengasuh Pondok Pesantren Lirboyo, sahabat ya, dulu. Mudah-mudahan beliau diampuni dosa-dosanya dan diterima semua amal ibadahnya. Kata beliau, sahabat, kalau membaca sholawat Jibril 1000, kemudian meminta dunia kepada Allah, maka mustahil tidak diterima oleh Allah. Bahkan kalau seandainya ada seorang yang mengamalkan sholawat 1000 kali meminta dunia, kemudian tidak diterima oleh Allah, maka disuruh potong kupingnya, sahabat, katanya. Jadi saking dahsyatnya fadilah sholawat ini, beliau ingin mengatakan kepada santrinya dan kepada kita semua tentunya yang mendengarkan video ini, bahwasanya mustahil dengan wasilah sholawat kemudian doa-doa kita tidak diijabah oleh Allah. Karena memang sholawat ini adalah satu-satunya amalan, satu-satunya ibadah yang tidak mungkin ditolak oleh Allah, sahabat, dalam keadaan apapun. Karena itu dianjurkan bagi kita itu untuk selalu bersolawat dalam keadaan apapun, dalam keadaan duduk, berkendara, memasak, misalkan mau tidur dan lain sebagainya, kecuali saat kita berada di kamar mandi, maka tidak dianjurkan untuk bersolawat. Jadi inilah tata cara simple ini, sahabat, mengenai bagaimana cara mengamalkan sholawat yang paling dahsyat ini, tepatnya sholawat Jibril, yaitu dibaca 1000 kali dan setiap 7 kali membacanya kita berdoa kepada Allah. Jadi mudah-mudahan kita bisa mengamalkan dan mudah-mudahan barokah sholawat ini, apapun hajat-hajat kita, semuanya diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang terpenting lagi, sahabat, kalau kita mengamalkan hal ini, maka amaliyah-amaliyah yang lain itu juga diamalkan, seperti sholat hajat, sholat taubat misalkan. Terlebih kita niatkan riyadhah. Insya Allah dengan wasilah sholawat ini, semua masalah kita akan segera diangkat, hajat-hajat kita akan dikabulkan. Terima kasih, semoga sharing ini bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.